Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada ya, jadi yang menyimak video ini semoga kalian baik-baik saja. Tak lupa kita bersyukur atas segala apa yang telah kita dapatkan sampai saat ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami kembali akan membahas materi mengenai praktikum ya, mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang akuntansi keuangan pemerintah daerah ya, lanjutan dari materi yang kemarin yang tentang pendahuluan itu ya. Di situ kita sedikit mengenal, maka pada kesempatan kali ini kita lebih mendalami lagi ya. Jadi langsung saja kita ke materinya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini ya, ini adalah modul 1 atau bagian pertama dari materi yang kita akan pelajari. Jadi pada bagian pertama ini akan dibahas tentang keseluruhan ya atau garis besar dari akuntansi keuangan pemerintah daerah. Di mana pada materi ini akan terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi masing-masing bagian mungkin akan kita bahas terpisah ya agar tidak terlalu menguras waktu ya. Jadi akan terpisah. Jadi yang pertama itu tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Lalu yang kedua pembaruan dalam sistem akuntansi keuangan daerah, dan yang bagian ketiga bagaimana sistem akuntansi instansi pemerintahan itu sendiri ya. Tentunya dibarengi dengan beberapa contoh yang akan dipaparkan dalam buku ini ya, buku yang kita bahas ini. Nah, jadi sekali lagi 3 bagian ini akan terpisah ya. Jadi bagian A, bagian B, dan bagian C. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem akuntansi keuangan daerah secara garis besar. Oke, kita lanjut. Di sini dijelaskan bahwa ya, kalau kemarin kita katakan bahwa akuntansi pemerintahan itu adalah satu bagian dari akuntansi sektor publik ya. Nah, jadi itu memang sesuatu yang tidak terpisahkan karena memang akuntansi pemerintah ini adalah salah satu jenis dari sektor publik itu sendiri ya. Tapi yang kemarin saya bahasakan bahwa kenapa dalam pembelajaran ini yang dipakai pemerintah bukan yang lain, karena memang inilah sebuah sisi dari akuntansi sektor publik yang paling sering kita jumpai atau paling mudah kita jumpai pada umumnya ya, karena pemerintah ada di mana-mana. Jadi kita tidak terlalu susah mencari contoh dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini jelaskan setidaknya apa garis besar yang kemarin kita bahas ya. Kalau di pemerintah itu pasti berhubungan dengan APBN dan APBD ya, jadi belanja negara dan belanja daerah. Di sini ada beberapa memang disinggung tentang ini ya, tapi kita akan berfokus pada sistem akuntansi keuangan daerahnya ya. Jadi ini masih daerah. Di sini pada bagian A ya, jadi pada bagian A ini yang kita maksud tadi terbagi atas 3 bagian A, B, dan C. Pada bagian A ini sistem akuntansi keuangan daerah ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di materi kali ini. Yaitu yang pertama, di sini dibahas tentang teknik pencatatan akuntansi keuangan daerah ya, teknik atau tata caranya. Tentunya ada beberapa teknik yang pernah dipakai ya. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas yang sesuai dengan menurut Mardiasmo yang dikeluarkan dalam bukunya halaman 150 pada tahun 2016. Ya, bahwa teknik-teknik akuntansi keuangan daerah itu ada beberapa ya. Yang pertama, akuntansi anggaran, di mana ini tentunya akuntansi yang berhubungan dengan anggaran ya. Tentunya ini selalu ya sistemnya itu selalu berpatokan pada anggaran yang telah disepakati ya, atau telah dirapatkan ya. Kalau kalian pernah dengar ada rapat anggaran, maka ini yang dimaksud ya. Pada saat itu berlakulah yang namanya akuntansi anggaran. Tentunya akuntansi anggaran ini berpatokan pada anggaran yang ada ya. Jadi kita mencatat semua sesuai dengan yang telah dianggarkan. Jadi inilah sistem yang ada. Nah, sistem yang kedua itu dinamakan akuntansi komitmen, di mana akuntansi ini ya dijelaskan di sini mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Jadi komitmen ini ya digunakan lagi bersama-sama kas atau akuntansi akrual. Jadi ini adalah perpaduan, namun di sini lebih ditekankan bahwa pada saat komitmen atau transaksi tersebut terjadi ya atau dikeluarkan, lebih ke kas ya. Jadi lebih ke kas, namun di sisi lain kas tersebut terjadi baru dicatat. Inilah yang dinamakan sistem akuntansi komitmen ya. Di sini dijelaskan tujuannya yaitu mengendalikan anggaran ya, di mana anggaran tersebut ya jelas kalau kita ingin mengendalikannya kita harus tahu berapa yang keluar. Maka melalui sistem ini ya hal tersebut bisa dilakukan ya.
Lalu yang ketiga di sini adalah akuntansi dana, di mana terbagi atas dua lagi, yaitu yang dapat dibelanjakan dan tidak dapat dibelanjakan. Ingat ya, sistem akuntansi ini beberapa jenis dan tidak semua terpakai ya. Ada hanya beberapa yang merupakan penjelasan-penjelasan atau dimasukkan sengaja dimasukkan supaya kita tahu ternyata banyak sistem-sistem yang ada ya. Nah, di sini ada akuntansi dana di mana sistem pencatatannya itu ketika dicatat dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada yang bisa dibelanjakan, ada yang tidak bisa. Nah, ini. Ya, kita fokus ke itunya saja ya. Nah, di sini dijelaskan apa kegunaannya. Sudah jelas ya. Jika dana yang dapat dibelanjakan itu jelas untuk ditukar menjadi aset yang lain. Di sini ada aktiva, utang, aktiva besi ya. Yang jelas segala sesuatu dana yang masih bisa ditukarkan dengan aset lain atau dapat dibelanjakan ya. Kalau yang tidak dibelanjakan di sini dijelaskan bahwa di sini untuk modal utang atau modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba ya. Nah, di sini digunakan untuk organisasi bisnis. Berarti untuk pemerintahan akuntansi yang dipakai adalah yang dibelanjakan ya. Dan yang ketiga adalah akuntansi kas. Tentunya akuntansi kas ini sesuai namanya, sistem ini akan berfokus pada kas yang ada ya. Jadi di sini jelaskan bahwa pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Jadi dia akan berfotokan kepada kas. Kapan kas diterima, maka dicatat. Kapan kas dikeluar, maka dicatat. Kalau yang tadi ya, yang akuntansi komitmen, maaf ya, bukan akuntansi komitmen, akuntansi komitmen ya. Dia hanya pada saat keluar ya. Jadi pas dikeluarkan dana dicatat. Pada saat masuk tidak ya, dia hanya berfokus pada anggaran berapa yang terpakai. Ini akuntansi komitmen. Sedangkan akuntansi kas, ya akuntansi kas ini sendiri, dia kapan keluar, kapan masuk, yang jelas ada transaksi yang mempengaruhi kas, maka dia akan berfokus pada hal tersebut. Inilah yang dimaksud dengan akuntansi kas. Dan yang terakhir ya, ini yang terakhir kalau tidak salah ya. Yang terakhir akuntansi akrual ya, di mana akuntansi ini akan berfokus pada pengakuannya. Jadi kapan diakui, maka pada saat itu dicatatlah atau diakuilah transaksi yang terjadi ya. Ini. Jadi kalau dibilang mana yang lebih baik, untuk saat ini masih yang lebih baik adalah ini ya. Jadi selama transaksi tersebut sudah mendapatkan pengakuan, tentunya melalui beberapa tahap ya. Ada aturan atau mekanismenya sendiri. Maka terjadi pencatatan transaksi tersebut ketika diakui ya. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa kenapa ini lebih baik, karena bisa lebih dipercaya. Karena kenapa saya katakan tadi, kita walaupun belum ada transaksi kas terjadi, tapi ketika sudah diakui maka itu pasti akan terjadi dan dicatat ya. Misalkan dia ingin membeli sesuatu tapi belum dilunasi, maka ada utang tersebut sudah diakui ya, pengeluaran tersebut sudah diakui berupa menjadi utang ya. Ini jadi keakuratan tersebut tidak terjadi pada kas. Kas itu walaupun kalau kita belum bayar, maka transaksi tersebut belum kita anggap ada. Kenapa? Karena kasnya belum bergerak atau belum dikeluarkan. Tapi di sini akuntansi akrual, ketika kas bergerak tidak bergerak, yang penting sudah ada pengakuan dari transaksi tersebut, maka bisa kita catat ya. Komitmen pun seperti itu, masih ada kelemahannya. Maka inilah akuntansi yang seharusnya sudah diterapkan pada pemerintahan saat ini ya. Jadi inilah sistem yang dipakai. Ini yang kita akan bahas ke depan mungkin ya. Jadi di buku ini mudah-mudahan ini yang dia bahas ya. Di sini komprehensi relevan sesuai dengan keadaan tentunya ya. Dan memang keputusan ekonomi sekarang itu di aturan perundang-undangan yang dipakai ya, yang sedang ditekankan oleh pemerintah itu memakai sistem akrual. Walaupun memang butuh waktu untuk didalami ya, agar pada saat realisasinya itu tidak salah atau keliru ya, karena memang ini membutuhkan adaptasi yang sangat hati-hati ya. Kalau di sini perbedaan ya, di sini dijelaskan juga perbedaan akrual dan kas itu. Saya jelaskan tadi ya, kalau kas ketika uang keluar maka baru dicatat ya, uang masuk baru dicatat. Jadi ketika ada pergerakan dari kas. Kalau akrual tidak ada pergerakan juga, tetap dicatat ya. Di sini ada cash basis. Bagaimana yang kas ya, akuntansi kas itu di sini kurang lebih persamaannya itu kelihatan bahwa penerimaan kas ada pengeluaran, maka itu terjadi perubahan kas ya. Jadi ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas, maka itulah perubahan kas ya.
Sedangkan akrual basis ini diambil persamaan ya, itu adalah pendapatan. Ya, pendapatan ini belum tentu dia dapat uang. Uangnya belum tentu masuk, tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Biaya-biaya pun seperti itu. Walaupun uang belum keluar, namun karena biaya yang sudah diakui, maka terjadilah yang namanya biaya-biaya. Maka terjadilah ya, itu rugi dan laba ya. Nah, ini. Jadi inilah yang masih terpakai. Nah, sedangkan sini yang ketiga adalah pendapatan ya. Nah, ini penerimaan kas selama satu periode akuntansi. Nah, ini ya, ini adalah sebuah perhitungan bagaimana mencari pendapatan itu sendiri ya. Jadi penerimaan itu harus dikurangi piutang, karena kenapa? Ada beberapa hal itu saldo awal piutang itu ya. Nah, di sini saldo akhir piutang ya. Ini adalah pendapatan. Biaya, sedangkan biaya sendiri itu adalah sesuatu yang keluar atau transaksi yang keluar. Tentunya kalau di akrual itu biaya bisa diakui walaupun belum ada pergerakan kas. Sedangkan kalau di cash basis, biaya ini akan terjadi kalau ada kas yang keluar ya. Nah, oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi ya, ini adalah teknik pencatatan akuntansi, yaitu caranya atau tekniknya. Sedangkan di bagian yang kedua, ini adalah sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Jadi sistem apa yang dipakai ya? Sistem pencatatannya. Kalau tadi sistem akuntansinya, ini sistem pencatatannya ya. Jadi pada akuntansi pemerintah daerah tentunya akan berbeda dengan akuntansi pada pada perusahaan bisnis ya. Tapi di satu sisi pasti ada kesamaan. Karena kenapa? Karena dia masih memiliki satu cabang, yaitu akuntansi, walaupun memang beda jenis ya. Satu pemerintah, satu bisnis. Satu publik, satu sektor bisnis ya. Jadi tetap ada persamaan dan ada perbedaannya. Inilah yang kita harus cari dan kita pelajari. Terlebih kalian yang mempelajari keduanya, maka kalian akan membandingkan, oh di pemerintah ada ini, oh di perusahaan ada ini, oh ternyata ini tidak ada, oh ini tidak ada. Ya, jadi kalian tahu, oh ternyata ini perbedaannya. Ya, dan memang perbedaan tersebut ada karena memang beberapa sebab. Ya, salah satunya itu karena perbedaan tujuan yang pernah kita bahas ya di materi pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa yang dipakai, yaitu yang pertama ya, di sini ada 3 single entry, tentunya ini satu jalur ya. Nah, ini single entry namanya pembukuan tunggal atau satu jalur. Jadi disitulah dicatat bagaimana kas itu diterima dan bagaimana kas itu berkurang. Ya, jadi hanya satu sisi saja. Ya, kita hanya perlu tahu berapa yang berkurang, berapa yang bertambah. Cukup itu saja. Ya. Ini di sini dikatakan bahwa ini lebih sederhana dan mudah dipahami, namun jelas kekurangannya itu karena cuma satu sisi, kita tidak lebih mengetahui bagaimana pelaporan yang sebenarnya ya. Apalagi untuk menyusun laporan keuangan ini agak susah ya, karena kita harus memisahkan lagi mana aset yang terbeli, mana yang utang dan lain sebagainya ya, mana yang keluar karena pembiayaan dan lain sebagainya. Dan sulit dikontrol ini ya. Dijelaskan sulit dikontrol karena memang satu jalur itu agak susah. Kalau kita ingin pisah-pisah agak susah ya. Sama kayak kalau kita cuma andalkan jurnal umum tanpa mengandalkan pembagian kayak di jurnal yang ada di perusahaan dagang ya, atau perusahaan manufaktur, yaitu agak berbeda jurnal yang dipakai. Kenapa ada pembagian tersebut? Supaya lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, inilah juga yang dijelaskan dalam buku ini, bahwa agak susah dikontrol ketika kita melakukan single entry ya. Tapi kalau ada pencatatan dan pembagian pengelompokan, maka hal tersebut akan lebih efisien ya. Di sini yang kedua itu adalah double entry ya, di mana sesuai dengan namanya ya, berarti ada 2 jalur di sini ya. Kalau kita sering kita sebut itu sisi debit dan kredit. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemerintah itu memiliki persamaan, yaitu aktiva tambah belanja. Belanja ini kalau di akuntansi bisnis itu biaya ya, utang tetap, akuntansi dana ini modal ya, dan pendapatan. Nah, tentunya pendapatan ini bukan pendapatan seperti yang kita pahami di perusahaan bahwa ini adalah selalu keuntungan, tidak ya. Ini pendapatan tentunya melalui aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Misalkan kalau kita Indonesia itu ada pajak, maka salah satu pendapatan negara itu adalah pajak ya. Nah, di sini dijelaskan. Dan yang terakhir ya, yang bagian ketiga itu adalah pencatatan triple entry ya, di mana ini adalah gabungan tentunya ya. Nah, di mana pembukaan tersebut diikuti oleh buku anggaran, di mana anggaran tersebut akan berfokus pada anggaran yang terpakai. Artinya kas yang berubah, maka itu akan diberlakukan atau mempengaruhi anggaran tersebut
Ya, jadi anggaran itu kita pahami bahwa uang yang ada atau aset yang ada itu sudah ditentukan di awal. Ya, jadi berapa yang harus dipakai, berapa yang harus keluar, berapa yang harus diterima, itu akan dibandingkan ya lebih mudah. Kenapa? Supaya kita tahu, oh anggarannya ini ya, sekian yang tercapai, sekian yang tidak tercapai. Ya, 100%, ya, 50% dari target. Nah, itu tentunya itu semua tidak semudah yang kita pikirkan ya, semua ada tahapan-tahapannya ya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahasnya ya. Nah, ya, jadi itulah beberapa pembahasan materi dari sub materi bagian A ya, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Dan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu poin KB ya, yaitu pembaruan dalam sistem akuntansi keuangan daerah ya. Jadi di sini akan ada kita lihat sedikit sejarah-sejarah bagaimana perubahan yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ya. Nah, ya, jadi mungkin inilah beberapa hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Jadi kita akan berfokus pada ini ya. Jadi sistem persamaan yang ada di akuntansi pemerintah ini kita fokuskan ya. Di mana biaya itu adalah di sini belanja, sedangkan pendapatan di sini seringkali kalau di pemerintah itu adalah pajak ya. Tentunya ada ya hal lain juga yang bukan pajak ya. Namun kalau kalian lebih umum itu lebih taunya negara mendapatkan pendapatan dari pajak ya. Kalau di daerah itu biasa juga ada retribusi ya, jasa dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini semua ya adalah salah satu sistem dari negara kita ya. Nah, itu adalah sistem. Nah, ini yang kita bahas di kesempatan kali ini itu adalah bagaimana sistem akuntansinya di daerah atau dalam hal ini akuntansi pemerintahan ya. Dalam pemerintahan bagaimana sih akuntansinya? Inilah yang dipakai tadi ya. Jadi sebagai kesimpulan yang pertama teknik itu ada 3 ya. Teknik maaf ya, bukan 3, ada 5 ya, 5. Nah, di sini teknik yang pertama itu anggaran yang berfokus pada anggaran atau perencanaan yang dilakukan. Akuntansi komitmen ini hanya berfokus pada uang yang keluar. Akuntansi dana ini ada 2 pembagian, yaitu dana yang dapat dibelanjakan dan tidak dibelanjakan. Yang ketiga ya, jadi akuntansi kas di mana kas keluar dan kas masuk itu yang difokuskan. Dan yang ketiga akuntansi keluar ini berbasis pada pengakuan. Jadi transaksi apapun walaupun tidak merubah aset yang ada atau kas yang ada, maka tapi karena sudah dalam perlakuannya itu sudah diakui ya, tentunya dengan beberapa tahap. Setelah sudah diakui ya, maka hal tersebut sudah dicatat atau diakui ya. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 pembahasannya, perbedaannya, yaitu cash basis, accrual basis, pendapatan dan biaya. Nah, terus di dalam poin kedua itu sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah itu ada beberapa pencatatan ya. Ini di sini ada 3, yaitu single entry, double entry dan triple entry. Namun semua kita fokuskan pada ini ya. Kita fokuskan pada persamaannya, yaitu aktiva tambah belanja sama dengan utang tambah ekuitas dana tambah pendapatan. Jadi di sisi kiri atau di sisi debit itu ada belanja, di sisi kanan itu tetap pendapatan. Jadi kalau ada pendapatan pajak, pendapatan lain-lain ya, nah itu semua masuk di sini ya, sisi kanan. Debit dan kredit. Nah itu ya, adapun triple entry itu hanya gabungan di mana juga dalam pemerintahan itu dipakai ya. Di mana dalam pemerintahan itu ada namanya jurnal anggaran atau buku anggaran. Nanti juga ada laporan keuangan khusus anggaran ya. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini materi kita ya. Jadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan lainnya. Sekian.